Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pekerja imigran Indonesia dimanapun berada. Sekarang saya berada di Jalan Cyber Point 2 ya, dimana Jalan Cyber Point 2 ini berada di sebelah tempat tinggal saya, yaitu Neo Cyber ya. Dan di sebelah Jalan Cyber Point 2 ini ada gedung Bridge Data Center MY02 ya. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa fungsi dan keunggulan gedung Bridge Data Center MY02 ini ya teman-teman. Sekarang saya sudah berada di depan gedung Bridge Data Center MY02 ya. Dan saya akan menjelaskan tentang gedung Bridge Data Center MY02 adalah salah satu fasilitas pusat data atau data center ya. Fungsinya sangat penting dalam infrastruktur digital modern ya, terutama untuk keperluan penyimpanan, pengolahan, dan pengolahan data skala besar. Berikut adalah fungsi utamanya. Yang pertama yaitu pusat penyimpanan data atau data hosting ya, menyediakan ruang dan infrastruktur untuk menyimpan server milik perusahaan atau organisasi ya. Digunakan oleh perusahaan teknologi, e-commerce, bank, cloud service, dan instansi pemerintah. Yang kedua, pusat pengolahan data atau data processing, yaitu server-server di dalamnya digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar secara cepat dan aman ya. Contoh untuk analitik, big data, dan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga adalah colocation, menyewakan ruang rack space bagi perusahaan yang ingin menempatkan server mereka di lingkungan yang aman dan terkendali. Yaitu yang keempat adalah cloud infrastruktur ya, mendukung layanan cloud public ya dan private dengan konektivitas tinggi dan uptime nyaris 100% ya. Bekerja sama dengan berbagai provider cloud global ya. Yang kelima adalah disaster recovery dan backup ya, menjadi lokasi cadangan untuk data penting, redundansi, dan berguna jika terjadi gangguan atau bencana di kantor pusat ya. Yang keenam adalah konektivitas dan internet exchange, terhubung dengan banyak jaringan dan ISP, memberikan latensi rendah dan kecepatan tinggi ya, memfasilitasi pertukaran trafik data antar operator ya. Dan keunggulan dari Bridge Data Center MY02 yaitu yang pertama Tier 3 standar ya. Jadi infrastruktur yang menjamin uptime tinggi dan pemeliharaan tanpa downtime ya. Keamanan ketat, CCTV biometrik dan kontrol akses 24/7. Redundant power, sumber daya listrik cadangan seperti genset dan apps untuk memastikan operasional tanpa gangguan ya. Lingkungan terkendali dan suhu dan kelembaban dijaga agar server tetap optimal. Jadi setelah saya menjelaskan fungsi dan keunggulan dari Bridge Data Center MY02, lalu siapa penggunanya? Yaitu perusahaan teknologi besar, cloud provider, dan fintech ya. Terus layanan e-commerce, perusahaan telekomunikasi, lembaga keuangan dan perbankan, dan startup dan perusahaan multinasional ya. Jadi seperti itulah fungsi dan keunggulan dari gedung Bridge Data Center MY02 ya, yang berada di Jalan Cyber Point 2 ya, dimana tempatnya berada bersebelahan dengan tempat tinggal saya, yaitu Neo Cyber ya. Seperti inilah keadaan Neo Cyber. Inilah tampak gedung Bridge Data Center MY02 dari kejauhan ya, dimana di depan kita itu adalah Jalan Cyber Point 2, dan gedung yang berada di depan sana yaitu gedung kawasan Neo Cyber ya. Jadi saya akan berjalan ke jalan persiaran
Cyber Point Selatan ya, untuk menunjukkan kepada teman-teman lembaga hasil dalam negeri Malaysia ya. Jadi saya harus lewat jalan persiaran Cyber Point Selatan ini ya, untuk menuju ke gedung hasilnya ya, yaitu berada di sana. Sekarang saya berada di jalan persiaran Cyber Point Selatan ya, menuju ke jalan persiaran Rimba Permai untuk memperlihatkan ke teman-teman gedung lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang berada di Cyberjaya ini ya teman-teman. Jadi seperti inilah tampak jalan persiaran Cyber Point Selatan ya. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman persimpangan antara jalan persiaran Cyber Point Selatan dan jalan persiaran Rimba Permai ya. Nah, di sana adalah persimpangan antara jalan persiaran Cyber Point Selatan dan persiaran Rimba Permai ya. Dan gedung lembaga hasil dalam negerinya berada di sebelah sana ya. Saya akan menjelaskan apa fungsi dan manfaat dari gedung lembaga hasil dalam negeri itu ya. Jadi gedung lembaga hasil dalam negerinya berada di depan kita ya. Jadi saya akan menjelaskan gedung lembaga hasil dalam negeri Malaysia LHDN di Cyberjaya. Itu berfungsi sebagai salah satu kantor pusat operasi dan pengurusan cukai nasional ya. Fungsinya gedung LHDN Malaysia di Cyberjaya yaitu pusat operasi cukai dan pentadbiran, itu mengelola segala urusan berkaitan pemungutan cukai, pendapatan individu dan syarikat di seluruh Malaysia ya. Menyediakan sistem pengurusan dan teknologi terkini untuk pemrosesan cukai secara digital. Yang kedua, Ibu Pejabat Teknologi dan Data yang berfungsi sebagai pusat IT dan data besar Big Data LHDN ya. Mengelola sistem e-filing, pangkalan data pembayaran cukai dan keselamatan informasi. Yang ketiga adalah khidmat pelanggan dan bantuan teknikal ya. Memberikan khidmat pelanggan kepada pembayar cukai melalui talian hotline dan sistem dalam talian, dan menangani pertanyaan, aduan, dan bantuan teknikal berkaitan cukai. Yang keempat, pusat latihan dan sumber manusia, menjadi tempat latihan dan pembangunan staf LHDN dari seluruh negara, menyediakan bilik seminar khusus dan fasiliti pendidikan dalaman ya. Yang kelima adalah pusat strategi dan dasar cukai, mengembangkan dasar dan strategi baru. Mengembangkan dasar dan strategi baru dalam pengurusan percukaian nasional. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Malaysia ya. Di gedung ini bukan tempat membayar cukai secara langsung ya teman-teman. Untuk publik seperti pejabat daerah LHDN lainnya, melainkan lebih fokus sebagai markas strategi dan teknikal bagi seluruh sistem percukaian negara ya. Jadi seperti inilah gedung lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang berada di Cyberjaya ya. Jadi sekarang cuacanya sudah mendung ya, dan udah hujan ya. Jadi saya akan bergegas untuk pulang ke tempat istirahat saya, yaitu Neo Cyber yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman tadi ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya sore ini ya. Dimana sore ini di Malaysia cuacanya sedikit mendung dan gerimis ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya agar saya lebih semangat lagi membagikan video yang lebih bermanfaat. Tetap semangat teman-teman pekerja imigran Indonesia dimanapun berada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.